Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Empower semuanya, halo Kak Vitono dan halo Ibu Retno. Pada presentasi kali ini saya akan membahas seputar household green behavior. Nah, pembahasan ini itu sudah dibahas pada saat semester lalu dengan metode penelitian. Nah, penelitian yang saya lakukan ini kepada tetangga-tetangga terdekat saya. Nah, pada saat melakukan penelitian tersebut, banyak sekali yang saya dapatkan wawasan baru mengenai lifestyle dan juga bagaimana cara setiap orang mengelola hal yang menjadi hal penting gitu dalam hidupnya seperti mengelola sampah, konservasi air, dan juga konsumsi berkelanjutan. Melalui penelitian tersebut, saya menjadi tahu bahwa setiap orang itu memiliki metode yang berbeda-beda. Dan juga saya menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah melalui metode penelitian tersebut yang dilakukan kepada tetangga-tetangga terdekat. Kalau kalau begitu, langsung saja kita mulai presentasinya yuk. Oke, aspek pertama yang akan kita bahas adalah konservasi air. Pada gambar tersebut bisa dilihat bahwa seseorang sedang melakukan mencuci piring pada saat kondisi piringnya itu sudah banyak dan juga menumpuk. Kenapa sih kayak gitu? Karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menghemat air loh teman-teman Empowers. Nah, cara ini lebih baik dibandingkan daripada kita mencuci piring secara satu persatu, apalagi dengan keadaan air yang sedang menyala atau terus-menerus menyala. Mencuci piring itu merupakan salah satu kegiatan yang pasti kita lakukan di setiap harinya. Banyak sekali tipe-tipe orang dalam melakukan cuci piring, seperti saya yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada orang yang melakukan cuci piring dengan kondisi air yang terus menyala, dan ada juga yang lebih memilih untuk mematikannya terlebih dahulu pada saat mungkin mencuci piringnya dengan menggunakan sabun. Mereka lebih baik untuk mematikan kerannya. Jadi ada dua tipe orang yang melakukan cuci piring. Nah, yang paling baik yang mana? Yang paling baik itu adalah kita matikan terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih yang membedakannya dan apa manfaatnya? Tentu beda ya Empowers, karena seperti yang kita tahu dengan menghemat air, kita bisa mencegah yang namanya uh, pengeluaran air yang berlebihan dan juga mencegah terjadinya pemborosan dengan adanya air yang terus mengalir tersebut. Nah, air merupakan kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di semester lalu, sebanyak 100% responden menjawab bahwa mereka sering mematikan keran ketika sedang melakukan cuci piring, menggosok gigi, dan lain sebagainya. Dengan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dengan hal tersebut sudah sangat baik. Kita bisa terus konsisten dalam melakukan hal tersebut, sehingga kebiasaan baik tersebut dapat terus dilakukan, baik itu untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah pengelolaan sampah. Bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa dalam membuang botol plastik diberikan tempat tersendiri. Dengan adanya ini, memungkinkan dalam proses pengelolaannya tidak tercampur dengan sampah lainnya. Melalui penempatan khusus, sampah botol plastik tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Contohnya seperti yang ada di gambar sebelah kanan, dapat digunakan sebagai hiasan untuk penanda, misalnya bahwa ini RT3, atau ini RT4, atau ini RT5, bisa dimanfaatkan sebagai hiasan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan dan mengatasi susah terurainya sampah botol plastik. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan pada saat semester lalu, sebanyak 90% responden tidak terlalu paham akan pengelolaan sampah karena kurangnya minat dan juga edukasi yang didapatkan oleh mereka. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, karena dengan begitu penumpukan sampah dapat terjadi dan sampah tidak terkelola dengan baik. Program penempatan sampah botol plastik dan penggunaannya sebagai hiasan ini dapat meningkatkan minat dan rasa keinginan masyarakat untuk dapat mengelola sampah lainnya dengan daur ulang. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah terus belajar untuk mengurangi sampah botol plastik atau menciptakan inovasi baru.
untuk penggunaan botol plastik ini. Begitu teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya ada konsumsi berkelanjutan. Nah, di sini kita bisa melihat seseorang yang menggunakan tote bag atau wadah pribadi atau kemasan pribadi pada saat ia melakukan perbelanjaan, entah itu di warung atau di supermarket. Nah, penggunaan kemasan pribadi ini sudah mulai diterapkan di beberapa supermarket dengan tidak menyediakan plastik sebagai wadah dan mewajibkan pembeli untuk membawa pribadi. Kebijakan ini sangat bagus ditambah dengan informasi bahwa sampah plastik merupakan salah satu sampah yang sulit untuk terurai. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan pada semester lalu, sebanyak 70% responden menjawab bahwa terkadang mereka itu membawa kantong belanja pribadi saat berbelanja dengan alasan untuk mengurangi penumpukan sampah plastik. Penambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya konsumsi masyarakat yang lebih tinggi dengan limbah dari kegiatan konsumsi masyarakat tersebut banyak yang terbuat dari plastik. Membawa tas belanja sendiri saat berpergian adalah salah satu cara yang paling mudah untuk berkontribusi mengurangi sampah plastik. Nah, yang bisa kita lakukan untuk kedepannya adalah membawa tas belanja sendiri saat berpergian adalah cara paling mudah untuk berkontribusi mengurangi sampah pribadi. Oke, Empowers. Sekian mengenai 3 aspek yang sudah saya jelaskan tadi. Dan sebelum mengakhiri presentasi ini, saya memiliki quotes yang nantinya bisa digunakan oleh para Empowers semua sebagai pegangan hidup selama sehari-hari. Yaitu, setiap langkah kecil dalam menjaga lingkungan adalah langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Semoga teman-teman Empowers semua bisa mengingat kalimat ini dengan baik. Thank you Empower semuanya. Have a great day. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya.